Ibu harus, dari sekarang makanya RPP-nya pun harus mengarah pada pembekalan bagaimana kemampuan siswa untuk bisa literasi, ya, kemampuan memahami suatu wacana, ya, suatu simbol-simbol, ya. Nah, itu yang harus dikembangkan oleh kita. Kemudian selanjutnya ya itulah penyederhanaan RPP. Dari sini kebebasan atau merdeka belajar ini, guru harus bisa mengkonstruksi, membuat sendiri RPP. Jadi formatnya sebenarnya model formatnya alternatif beberapa macam. Tapi Bapak Ibu silahkan membuat format ini, tapi jangan terlalu banyak, tapi harus satu lembar. Nanti kenapa satu lembar? Nanti ada alasannya. Ya, rencana pembelajaran disederhanakan jadi 1 lembar. Nah, ini RPP-nya. Tanpa mengurangi tentunya esensi dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan, bentuk evaluasi dan sebagainya. Jadi ini Bapak Ibu penyederhanaan sederhana itu bukan berarti penyederhanaan dalam pembelajarannya, bukan, tapi penyederhanaan RPP ini dalam tulisan menyusun perangkat pembelajaran RPP supaya apa? Ya supaya artinya lebih efektif, efisien. Ya walaupun barangkali bagi guru-guru awal, guru pemula ya, saya juga agak di sini harus kalau debat dengan Kementerian harus ada klasifikasi atau kategorisasi. Kalau guru mungkin guru pemula atau guru yang baru keluar gitu ya dari perguruan tinggi baru ngajar ya guru honorer di diskusi 1 lembar mungkin juga masih raba-raba kalau tidak dibekali di perguruan tingginya gitu. Tapi kalau sudah dibekali sih nggak apa-apa. Nah, tapi kalau guru mahir mungkin karena pengalaman dan sebagainya sudah terbiasa lah. Kalaupun mau berapa lembar 1 lembar pun bisa. Gitu. Oke, kemudian sistem zonasi. Nah ini yang masih tetap berlaku nanti dalam penerimaan peserta didik baru. Nah ini Bapak Ibu, tolong regulasi, ini standar pendidikan nasional ya, berhubungan dengan standar-standar pendidikan BSNP, Badan Standar Nasional, itu Kemendikbud, Menteri mengeluarkan peraturan-peraturan. Untuk apa? Sebagai standar acuan kita dalam merumuskan perangkat pembelajaran. Di antaranya standar kompetensi lulusan, ya SKL ini, kemudian standar isi. Nah Bapak Ibu lihat aja nih yang terakhir nih, tinggal diklik, di download. Yang belum punya, tolong diklik ya, ini dipelajari lah. Ini nomor 21 tahun 2016. Ini kata guru harus punya nih perangkat. Ini yang terbaru sebenarnya udah 2016 ya, Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Nah, kemudian standar proses. Nah ini termasuk merancang RPP ini, surat edaran 14 tahun 2019, RPP 1 lembar ini. Permendikbud nomor 22 tahun 2016, ya ini sama ya, di standar proses di sini ada bagaimana proses pembelajaran dilakukan ya. Permendikbud nomor 203 ya dan seterusnya ya. Kemudian standar penilaian atau evaluasi asesmen. Nah, ini juga ada Bapak Ibu. Tolong ini diklik saja nanti. Nanti saya share ini PPT-nya bisa. Oke. Nah, ini kemarin sudah disampaikan oleh Pak Ahmad juga kalau nggak salah. Jadi prinsipnya sama. Jadi hari ini kita harus melihat ada perubahan atau pergeseran paradigma pendidikan, paradigma pembelajaran. Nah, dari pembelajaran yang tadinya diberitahu ya harus mencari tahu. Nah, jadi artinya guru bukan sebagai sumber utama. Nah, jadi sumber informasi, sumber pengetahuan itu dari siswa itu banyak ya, bukan dari guru. Sekarang tuh apalagi zaman medsos ya, media, maaf ya, internet berbasis web dan sebagainya itu banyak informasi. Jadi sumber pengetahuan itu harus beraneka ragam ya. Tekstual harus pendekatan ilmiah dan kontekstual. Nah, di tekstual itu hanya mengacu pada buku. Kalau ilmiah kontekstual itu pada kehidupan sehari-hari, ya informasi-informasi dari sekitar kita, ya siswa itu harus bisa melihat. Nah, sekarang misalkan di IPA itu ya, kalau mengajarkan tentang penyakit itu ada virus corona gitu ya. Nah, mungkin kalau IPS misalkan ekonominya, bagaimana krisis ada wacana krisis corona ini, pandemi COVID-19 ini mempengaruhi tentang ekonomi ya. Tentang ekonomi, bagaimana ekonomi masyarakat, jual beli masyarakat, daya beli masyarakat, ya bagaimana. Nah itu bisa dipaparkan, ya jadi sebagai rancangan pembelajaran, menjadikan wacana gitu, sehingga siswa mengenal pandemi COVID-19 ini bisa mempengaruhi juga ya sosial ekonomi masyarakat. Berbasis konten, dulunya itu berbasis konten, harus berubah, harus berbasis kompetensi, ya jadi harus ada terukur ya kemampuan siswanya apa. Kemudian parsial, sebagian-sebagian harus holistik dan terpadu. Nah ini yang sebenarnya kita ada di IPS itu di MTS itu atau di SMP itu ada IPA terpadu, ada IPS terpadu, itu saya setuju. Gitu. Jadi kita tidak melihat satu sisi satu mata pelajaran, tapi misalkan IPS itu ada ekonominya, ada sejarah dan sebagainya disatukan. Ya, nah, ini holistik atau terpadu. Nah,
Kemudian jawaban tunggal, kebenaran jawaban multidimensi, ya ini yang diharapkan verbalisme, ya hanya kata-kata saja. Verbalisme itu harus keterampilan yang aplikatif, ya harus terampil siswa ini. Gitu. Oke, nah ini pembelajaran yang harus dikembangkan oleh kita dalam rangka merancang pembelajaran khususnya di RPP. Kemarin sudah disampaikan juga oleh Pak Marzuki, kalau salah ini karakteristik pembelajaran ini harus pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung, mengembangkan HOTS, High Order Thinking Skills. Nah, jadi HOTS ini banyak versinya ya, mungkin Bapak Ibu sudah membaca. Jadi intinya bagaimana mengembangkan kemampuan siswa menggunakan logika, penalaran ya, dan tidak berpikir linier. Nah, itu namanya high order thinking. Kalau linear itu searah, jadi harus multi arah di sini ya, multi ways. Jadi menyelesaikan masalah itu contohnya adalah high order thinking itu proses problem solving, memecahkan masalah. Jadi memecahkan masalah itu dari berbagai sumber ya, sebagai latar belakang gitu ya, sebagai keilmuan. Nah, itu problem solving. Kemudian mengembangkan kemampuan bekerja ilmiah dan keselamatan diri serta lingkungan. Nah, selanjutnya karakteristik KD-nya harus dikembangkan. Nah, jadi Bapak Ibu diharapkan nanti RPP-nya bermuatan ini. Nah, saya harapkan di sini kita membekali kompetensi abad 2, keterampilan abad 21. 4C ya Bapak Ibu. C pertama adalah kolaborasi, boleh ini di mana aja urutannya nggak apa-apa. Kolaborasi, kreatif, ya, ada critical thinking, berpikir kritis, dan communication. Ini ada indikator-indikatornya. Nah, kolaborasi contohnya adalah kerjasama, ya. Misalkan dalam pembelajarannya menyajikan tentang diskusi cooperative learning, ya itu perbanyaklah supaya ada kolaborasi ya antara siswa dengan guru dan sebagainya. Kemudian kreatif ini menemukan sesuatu yang baru, ini kreatif ya. Jadi inovatif, kreatif itu hampir satu ini ya, berkreasi ini kreatif ini. Jadi siswa harus membuat kreatif. Jadi menemukan ide-ide baru, ya pemungkusan baru, bahkan membuat produk yang baru itu kreatif. Ya, kemudian critical thinking ini berpikir kritis. Bagaimana siswa misalkan mengungkapkan pendapat, bertanya, ya itu harus berpikir kritis. Nah ini yang dan tidak menerima apa ini. Jadi kalau ada mengevaluasi di sini termasuk mengevaluasi ya, menilai informasi ya siswa itu. Kalau ada informasi yang dari luar itu harus berpikir kritis. Komunikasi ini sama dengan kolaborasi, kerjasama di sini memasukkan presentasi misalkan. Oke, kemudian keterampilan lain sikap yang harus dikembangkan juga ini. Tetap sikap ini apalagi kita di MTS ya, sikap keagamaan, sikap disiplinan, kejujuran itu harus dikembangkan. Ya, ini sikap. Pengetahuan jelas ini kognitif harus dikembangkan juga dan keterampilan. Ya. Nah, ini yang untuk model pembelajaran ternyata Bapak Ibu 5M dulu yang di kurikulum 2013 yang lama, sekarang yang revisi kurikulum 2013 revisi itu, sementara jangan dijadikan 5M itu satu acuan utama. Di langkah-langkahnya bukan urutan langkah yang baku, jadi mengamati, menanya bukan satu-satunya, tapi boleh diacak atau dipilih beberapa saja gitu ya, yang satu RPP itu tidak mesti semua 5M gitu. Nah itu yang saya pahami ini. Ya, memberikan pengalaman, mengembangkan sikap ilmiah, mendorong ekosistem sekolah berbasis ilmiah, menantang, memotivasi. Oke, kemudian guru memberikan ruang, ya guru diberi ruang menggunakan pendekatan model pelajaran lain. Nah, banyak sekali yang kemarin disampaikan oleh Bu Yeni, Bapak Ibu kalau menyimak, ya itu ada macam-macam model pembelajaran. Yang model pembelajaran ini ada yang berbasis pemrosesan informasi, ada yang berbasis sosial, berbasis individu, pendekatan individu, jadi macam-macam model pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu silakan mengembangkan sendiri nanti di RPP ini. Dan kalau di RPP, model pembelajaran itu misalkan PBL, Problem Based Learning, itu ada sintaksnya. Nah, sintaks itu artinya adalah urutan, ya, atau perilaku langkah-langkah pembelajarannya bagaimana disajikan. Nah, itu namanya sintaks pembelajaran. Nah, bisa dituliskan di RPP satu lembar itu sintaksnya. Ya, singkat-singkat saja mungkin karena satu lembar gitu ya. Nah, jadi ini inti dari perubahan Merdeka Belajar ini harus ada perubahan juga. Ya. Oke, nah sebenarnya rencana pembelajaran, ya perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi, ya. Ada KIKD-nya kan. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Nah, RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai KD. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sudah paham lah. Nah, ini yang perlu saya tekankan, Bapak Ibu ya. Ini yang perlu saya tekankan. Ini yang mohon diingat lah, Bapak Ibu. 3 matra ini, 3 unsur ini yang harus
keterpaduan dalam satu RPP, desain RPP. RPP mau 1 lembar, mau 10 lembar, 2 lembar, dan seterusnya. Tetapi intinya harus ada keterpaduan antara kompetensi atau tujuan pembelajaran yang kita rancang, rumuskan, kemudian dengan KBM-nya, kegiatan langkah pembelajarannya, cocok juga dengan pendekatan yang digunakan, model pembelajaran yang dipilih, ya, langkah-langkah pembelajaran, ya. Nah, ini yang harus kesesuaian. Dan yang ketiga ada evaluasi atau asesmen. Nah, ini asesmennya bisa sikap, kognitif, dan keterampilan. Ya, walaupun kita kebanyakan lebih ke penguasaan konsep atau kognisi, ya, dan keterampilan mungkin di sekolah, tapi tidak sikap juga harus dikembangkan. Nah, kenapa saya menuliskan ini di tengah, Bapak Ibu? Konten. Nah, kalau dulu saya lagi yang tadi saya sampaikan, banyak guru beranggapan mengajar itu yang penting menguasai materi, ya. Mengajar itu yang penting menguasai materi ajar. Apapun pendekatan modelnya, ya, kalau tidak menguasai materi, hanya guru itu tidak profesional. Nah, ini yang beranggapan demikian, ya. Nah, yang bagus yang bagaimana? Sebenarnya yang kita kembangkan lah, yang guru yaitu yang menguasai pedagogi dan meramunya menguasai konten, ya. Namanya PCK, Bapak Ibu, PCK, ya. PCK itu Pedagogical Content Knowledge. Nah, PCK ini harus dimiliki kemampuan profil PCK ini kepada guru-guru ini harus dimiliki. Jadi bagaimana kita mengajarkan suatu materi lah gitu. Itu PCK itu artinya itu. Bagaimana kita membelajarkan suatu materi, misalkan masalah ekonomi, ya, hukum dagang, atau masalah ini sosial di sosial gitu, ya. Nah, itu bagaimana mempelajarkan topik tersebut, konten tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu jadi konten ini diharapkan menurut saya ini jangan dijadikan acuan utama, ya, jadi satu-satunya gitu. Tapi ini sebagai konteks. Konteks itu apa? Kendaraan, ya. Jadi kalau kita ingin berangkat di suatu tempat kan perlu kendaraan. Nah, kendaraannya itulah kontennya itu. Ya, di dalamnya kontennya itu ada. Nah, sementara yang utama tujuan kita adalah ini, kompetensi tercapai nggak? Menjelaskan, bisa nggak siswa menjelaskan? Menganalisis, bisa nggak siswa menganalisis misalkan? Ya, jadi ada istilah KI, ya, ada KI, kompetensi inti, kompetensi dasar, IPK, indikator pencapaian kompetensi, ada istilah TPK, ya, tujuan pembelajaran khusus, ada ILO, ya, learning objectives. Nah, ini tujuan belajar. Ya, learning objectives, ya. Nah, jadi ada istilah-istilah sama aja lah tujuan pembelajaran intinya. Bapak Ibu boleh menyantumkan nanti IPK atau TPK sebenarnya. Ya, IPK di RPP itu nggak masalah. Yang penting mengacu pada KI KD kompetensinya. Nah, sayang di contoh-contoh di yang satu lembar ini tidak mencantumkan KD-nya. Nah, saya harapkan Bapak Ibu nanti bisa menuliskan dulu di RPP itu KI KD-nya aja. KD 3 dan KD 4 yang utama lah. Kalau KD 1, KD 2 itu bukan itu utama, tapi yang utama untuk dipembelajarkan itu KD 3 dan KD 4 dituliskan. Ya. Baru KBM-nya langkah-langkah pembelajaran, ada ya melalui persepsi, ya, motivasi, memberikan acuan. Nah, ini harus jelas. Nah, mungkin nanti dikembangkan dalam kegiatan inti tadi, kemampuan untuk literasi, ya, pembelajaran mengarahkan ke literasi. Dan HOTS atau ke keterampilan abad 21, silakan ini dikembangkan. Ya, asesmen mungkin dipilih mau apa. Jadi nanti dituliskan bentuk dan bentuk dan jenis evaluasi yang tepat. Ya, untuk proses misalkan observasi, ya, skala sikap atau self assessment, peer assessment boleh. Atau mungkin hasil belajar misalkan dengan tes, ya, tes pilihan ganda, tes ESA dan sebagainya dituliskan, ya, secara umum. Oke, nah jadi bagaimana kita merancang pembelajaran jadi IPA lagi nih. Maaf Bapak Ibu belum sempat saya rubah nih. Kemarin tadi yang pagi nih, Pak. Tapi prinsipnya sama lah. Jadi IPA, IPS, ekonomi yang manapun ya sama saja. Ya, bagaimana merancang pembelajaran yang baik gitu, ya. Jadi pertama Bapak Ibu, sekali lagi karena kurikulum kita adalah kurikulum berbasis kompetensi, maka kita merancang RPP itu harus melihat atau membaca atau menganalisis KD. Nah, ini yang harus ditanamkan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sekali lagi hanya mengandalkan penguasaan materi atau konsep tanpa ini akan kebablasan gitu, ya. Jadi kadang-kadang ada guru SMP mengajarkan materi SMA, ya. Kami pun demikian. Ada guru SMA mengajarkan mengajarkan materi perguruan tinggi, atau misalkan kami di S1, ya, mengajar S1 mengajarkan materi S2, S3. Ini ada juga karena tidak memahami kompetensinya. Nah, ini yang harus dipahami, kompetensi dasarnya kemana, ya. Nah, kompetensi dasar itu kita dalam menganalisis menurunkan KD menjadi indikator tujuan itu bukan hanya banyak acuannya,
Tetapi yang banyak dipakai sekarang itu adalah taksonomi pendidikan atau taksonomi pembelajaran dari Bloom, ya, terutama Bloom revisi. Ini oleh Anderson dan Catul. Ini Anderson dan Catul ini murid Bloom. Sementara yang Bloom yang lama, Bloom pertama itu Benjamin Bloom, ya, di tahun 1956. Itu yang mungkin Bapak Ibu yang sekarang usianya seperti saya lah, usia 50 ke atas, itu yang tahunya banyakan dulu waktu kuliah kita belum lama gitu kan. Ada C1 sama C1 C6. Mungkin sekarang ada perubahannya. Ada dimensi pengetahuannya sekarang dikembangkan, ya. Karena proses kognitifnya sebagai kata kerja sekarang. Kalau dulu itu sebagai kata benda. Nah, ini yang tahun 2001 ini oleh Anderson dan Catul, murid dari Bloom, dikembangkan ada revisi, ya, revisinya. Oke. Nah, jadi ini kompetensi sudah tahu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, apa itu berbasis kompetensi? Artinya kita harus mengajar itu melihat kompetensinya. Apa kompetensi itu? Adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi ini penting, ya, kompetensi, berbasis kompetensi. Jadi abilities, ya, kompetensi, ya, jadi kemampuan tiga ranah Bapak Ibu. Jadi kemampuan siswa itu harus dilihat dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi bukan satu sebenarnya. Ya, jadi kalau kita di sekolah banyakkan ke pengetahuan, nah ini yang sebenarnya kalau menilai kita kan kelulusan atau di rapot itu kan kebanyakan ada jadi dasar pengambilan keputusan adalah kemampuan siswa, misalkan menjawab soal, ya, atau pengetahuannya atau kognitifnya, bukan kesikapnya atau keterampilan. Kecuali yang hal-hal yang aneh lah sikapnya, ya, atau keterampilannya ada yang menonjol mungkin dijadikan ini. Tapi ini harusnya dibagi sama lah proporsinya sebaiknya gitu. Kemudian standar kompetensi ini SKL, ya. Jadi kompetensi dalam satu mata pelajaran. Oke. Nah, Bapak Ibu ini KD. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Jadi KD ini kemampuan dalam konteks mata pembelajaran, pengalaman belajar, dan mata pelajaran, ya, yang mengacu pada kompetensi inti. Ya, jadi ini yang harus dikembangkan. Nah, nanti dimuatan belajar, mata pelajaran. Nah, sebenarnya KI itu harusnya dimuatan ke dalam konteks RPP. Nanti ada IPK, di sini ada TPK. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu dikenalkan, mengulang kembali lah. Ini kuliah, kalau ada yang belum kuliah ini yang selagi yang usia di atas 50 mungkin tidak mengenal ini, ya. Jadi ini kompetensi siswa itu dari taksonomi belum revisi, ya. Taksonomi belajar belum revisi Anderson dan Catul ini tahun 2001, ada dua aspek. Jadi ada dua dimensi proses kognitif. Proses kognitif artinya apa? Ya, dimensi proses kognitif itu artinya proses berpikir, proses yang melibatkan mental, ya, otak siswa, nah, proses berpikir, penalaran dan sebagainya. Jadi ini proses kognitif namanya. Kognisi itu yang berhubungan dengan proses berpikir mental, ya. Nah, ini barangkali kognitif atau mental, ya. Jadi kita kenal sama saja ada C1 sampai C6. Tetapi di sini berupa kata kerja, verb, ya, bukan noun. Jadi to remember seperti itu, ya, to remember, mengingat, to understand, to apply, to analyze, to evaluate, to create. Jadi ini bertingkat. Bapak Ibu harus dipahami. Jadi kalau siswa kita misalkan dituntut bisa menerapkan, nah, apakah betul dia sudah memahami, kan begitu? Harus diteliti dulu. Kalau dia tidak mungkin ada siswa kita semua atau siswa bisa menerapkan kalau tidak bisa memahami. Ya, apalagi ke tingkat yang tinggi. Nggak mungkin siswa bisa mengevaluasi kalau tidak bisa menganalisis dan menerapkan tingkat sebenarnya. Nah, ada yang mengatakan mulai dari C3 atau C4 ini, ya, menurut Bloom, ya, menurut Bloom, taksonomi pendidikan Bloom ini, pelajaran Bloom ini. Jadi dari C3 atau C4 ini sampai C6 sebagai HOTS, high order thinking skills. Jadi Bapak Ibu jangan pusing. Jadi kalau kita membuat soal nanti analisis atau evaluasi itu sudah HOTS sebenarnya, ya, bukan hanya berpikir kritis, memecahkan masalah, ya, berpikir kreatif, itu juga HOTS juga gitu. Oke, nah ini Bapak Ibu mohon diingat. Ini berjenjang lah. Jadi siswa tidak mungkin bisa menerapkan kalau tidak bisa memahami. Nah, apa ciri-cirinya? Ini setiap ranah. C itu cognition, ya, cognition. C itu singkatan dari cognition, kognitif, ya, cognition. Tidak mungkin dia dari remember, understand itu loncat-loncat, tapi bertahap. Dan ini ada indikatornya, ada itunya di bukunya lengkap, ya. Nah, ini contoh indikator kriteria-kriterianya. Ya, ini sebenarnya harus dijabarkan. Ada KKO-nya nanti, kata kerja operasionalnya. Nanti ada tabelnya saya sampaikan, ya.
Nah, contoh dimensi proses kognitif. Jadi mengingat, to remember, itu ada contohnya mengenali, ya, recognize. Jadi mengenali. Jadi remember itu artinya siswa mengingat, mengenali apa yang sudah dipelajari, yang sudah diajarkan dan dia sudah dipelajari oleh siswa. Hanya mengulang sifatnya ini, mengenali dan mengingat kembali. Ya, misalkan definisi, konsep-konsep, misalkan dalam IPS itu banyak ya istilah-istilah. Nah itu mengenali saja, mengingat, menyebutkan kembali misalkan ya menyebutkan kembali definisi dari tentang di sosial itu ya, misalkan tentang analisis di ekonomi ya, masalah akuntansi dan sebagainya. Nah ini mengingat, mengenali. Kemudian memahami itu bukan hanya mengingat atau mengenali, tapi sudah lebih tinggi. Dia mengingat, mengenali, tetapi juga harus bisa memaknainya sendiri. Nah, memaknainya sendiri, namanya memahami. Kalau orang siswa sudah bisa memaknainya sendiri, itu artinya paham. Nah, seperti kita lah. Ini paham maksudnya. Jadi kalau sudah paham, orang wah hebat. Jadi bukan hanya ingat, tapi paham. Beda ingat saja atau mengingat saja dengan paham. Jadi tingkat levelnya lebih tinggi. Nah, contohnya kalau orang sudah bisa memaknainya sendiri, dia bisa menafsirkan. Nah, jadi menafsirkan sesuatu pola, menafsirkan memprediksi, menafsirkan ini itu bisa paham berdasarkan pola-pola tertentu ya. Misalkan ada grafik, ada kecenderungannya bagaimana ya. Nah, sekarang ada grafik ekonomi ya. Di Indonesia ini dari bulan Januari sampai Desember 2020 itu kelihatan grafik pertumbuhan ekonominya di sosial, misalkan di ekonomi ya. Nah ini bisa dijadikan ini. Bagaimana misalkan di tahun 2001 ini menafsirkan. Memberi contoh, nah ini juga sudah paham. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar, bisa menyampaikan materi dan memberikan contoh-contoh lain, itu artinya sudah paham konten yang disampaikan. Nah, demikian juga siswa. Siswa kalau berikan contoh yang lain daripada contoh yang sudah ada, yang diberikan oleh kita, itu sudah paham artinya. Kemudian meringkas. Nah, jadi bacaan, misalkan banyak satu alinea, jadi 2 kalimat. Nah, atau 1 kalimat, itu bisa meringkas. Itu sudah paham. Intinya apa? Dari itu sudah paham kan? Jadi kalau ada diberikan wacana untuk literasi kita misalkan ya RPP-nya itu untuk kemampuan literasi berikan wacana tentang kasus tadi masalah ekonomi dalam krisis pandemi COVID-19 misalkan. Nah itu bisa siswa diharapkan bisa meringkas dari 2 halaman menjadi 1 alinea misalkan atau dari 1 halaman menjadi beberapa kalimat boleh. Menarik kesimpulan atau inferensi ya itu juga sudah paham. Membandingkan, nah jadi orang sudah membandingkan harus bisa mengingat dulu atau mengenali dulu, baru bisa membandingkan satu aspek dengan aspek lain. Nah, itu bisa membandingkan, comparing. Ini baik, itu buruk. Nah, baru kalau bisa menyimpulkan atau baik buruk itu menilai, kalau mengevaluasi, kalau sudah ada baik buruknya. Tapi kalau hanya membandingkan saja, oh ini aspek ini gitu. Kemudian menjelaskan, nah ini juga sudah paham kalau saya bisa menjelaskan. Oke, selanjutnya mengaplikasi Bapak Ibu ya. Jadi kalau mengevaluasi itu misalnya menjalankan, executing, jadi artinya mengevaluasi itu menerapkan sesuatu konsep dalam situasi yang baru, ya dalam kasus yang baru. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu dalam buat soal pun nanti menerapkan itu jangan kasusnya itu saja, tapi kasus yang lain, terutama kasus yang real situation, yang dunia nyata atau real life situation ya, atau mungkin dengan kontekstual dengan kehidupan siswa sehari, menerapkan dalam kehidupan siswa ya. Nah ini mungkin contoh di sosial apa ya, ini menerapkan kasus. Menerapkan dalam konsep dalam satu situasi nyata atau situasi baru. Ya. Kemudian menganalisis. Nah, jadi kalau siswa diharapkan menganalisis, dia sudah bisa memahami, bisa mengingat, sudah bisa menerapkan, baru bisa menganalisis. Di antaranya menguraikan, mengorganisir, menemukan makna tersirat. Nah ini jadi kalau menguraikan satu persatu secara memerinci misalkan ya beberapa aspek dari sisi ekonomi misalkan ya ekonomi kreatif dan sebagainya, menguraikan keunggulan kelemahannya, itu sudah bisa menganalisis. Kemudian mengevaluasi. Nah ini yang sudah levelnya sudah tinggi. Kalau kita sudah mengevaluasi, menghisab diri itu artinya sudah hebat itu ya. Kita bisa menilai sendiri, memeriksa, mengkritik, ya, memberikan saran, ya itu hebat. Nah, sekarang mengevaluasi itu kan. Ya, kemudian yang terakhir membuat to create. Nah membuat itu bisa merumuskan, merencanakan. Nah merencanakan misalkan apa proyeknya siswa ya, bisa merencanakan kalau di IPA itu percobaan, kalau di sosial merencanakan studi lapangan misalkan ya, merencanakan ini mereka to create ya, merumuskan hipotesis ya, itu juga to create, merumuskan hipotesis dalam penyelidikan ya.
Kalau mau produksi itu luar biasa. Producing itu menghasilkan, misalkan bisa menghasilkan dalam sosial itu di ekonomi itu menghasilkan barang dan jasa tertentu ya. Siswa bisa menghasilkan produk-produk kreatif ya dari misalkan dari limbah yang ada sekarang dari plastik. Nah, itu memproduksi, to create ya. Mungkin ada materinya nggak di sosial ya tentang barang dan jasa mungkin bisa disampaikan. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, dimensi pengetahuan Bapak Ibu. Nah, ini menurut taksonomi belum revisi, jadi bukan hanya proses berpikir, tetapi juga harus acuannya sebagai konten atau konteks dari pembelajaran, ada pengetahuannya yang dikembangkan. Nah, jadi ada dimensi pengetahuan namanya ya. Nah, jadi dimensi pengetahuan itu ada 4, ada faktual yang terendah, faktual, fakta-fakta, mengenali fakta di sini. Mungkin ada vocabulary, fakta khusus, informasi sederhana, ini fakta-fakta. Nah, contohlah sederhana, kita kan punya tanggal lahir kita masing-masing beda ya. Tanggal lahir itu fakta kita, tanggal lahir hari apa, tanggal berapa, jam berapa, itu fakta kita. Warna, misalkan warna daun ya, hijau. Warna bendera kita merah putih, itu fakta. Ya, tidak bisa dirubah, faktual itu. Ini fakta-fakta ini berhubungan dengan simbol, ini ya, fakta. Kemudian yang kedua, pengetahuan konseptual. Ini berfungsi dengan konsep ya. Jadi konsep itu definisi abstraksi ya dari suatu hasil pengamatan suatu objek, namanya konsep ya. Itu konsep, definisi konsep. Hasil abstraksi dari pengamatan kita atau pengalaman kita terhadap suatu peristiwa, suatu objek ya. Nah, itu namanya konsep. Nah, mungkin ada teori, ada istilah, ada kategori, ada prinsip, hukum ya, hukum dagang atau hukum ekonomi, ada hukum sosial gitu ya. Kalau di IPA itu banyak, di fisika itu ada hukum Boyle, hukum Newton ya, teori misalkan di biologi ada teori Newton, teori Darwin ya, evolusi. Nah, itu siswa harus bisa memahami apa itu konsepnya itu dalam teori itu, mengembangkan teorinya itu apa ya, isi teorinya itu apa, itu konsep ya. Oke, kemudian prosedural. Nah, ini pengetahuan prosedural adalah pengetahuan khusus berhubungan dengan teknik atau prosedur tertentu ya, kriteria penggunaan tertentu. Misalkan dalam IPA, contohnya ya, kita prosedur bagaimana cara mengamati objek di dalam mikroskop ya, prosedur membuat larutan. Nah, prosedur itu jadi prosedural namanya ya, hubungannya prosedur, cara membuat tadi misalkan produk jasa dari limbah. Nah, prosedur cara membuat sesuatu lah pokoknya ini, kayak menu lah, prosedural. Ini yang dibuat oleh manusia tentunya ya, oleh orang, oleh ahli dan sebagainya, prosedural. Kalau metakognitif ini yang tertinggi. Nampaknya di SMP mungkin belum sampai ke sini karena ini berat lah gitu ya, pengetahuan strategi, tapi bisa aja dilatih. Pengetahuan kognitif, tugas kognitif, kontekstual, dan pengaturan diri lah. Jadi thinking about thinking. Jadi berpikir tentang dirinya sendiri. Bagaimana misalkan kita pengetahuan background kita, pengetahuan siswa ini supaya bisa memecahkan masalah, bisa lulus dengan baik, yaitu metakognisinya ya, pengetahuan dan pengendalian diri atau pengaturan diri. Oke, nah ini Bapak Ibu nanti bisa dipelajari macam-macam pengetahuan faktual, konseptual, prosedural untuk pendidik. Nah, ini maksudnya apa tadi yang saya sampaikan? Jadi Bapak Ibu dalam nanti menganalisis KD, yang dilihat KD itu ada 2 aspek. Pertama adalah kemampuan kognitifnya atau proses kognitifnya. Yang kedua adalah konten materinya yang dikembangkan apa? Nah, dimensi pengetahuan. Jadi kalau dibuat matrik seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti dalam RPP bisa dikembangkan. Ya, mulai dari C1 faktual, ditulis di sini. Harusnya ya C1 faktual ya. Nah, ini misalkan di sini ya. Di sini C1 ya. C1 berarti di sini ya, istilah C1 faktual ya. C1 di sini faktual. Nah, gitu ya. Faktual. Jadi dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, ini buat semacam matriks ya, dari sini apa gitu ya. Nah, di sini C2 konseptual, C2 faktual, di sini C2 konseptual. Nah, gitu. Itu diharapkan ini. Di sini ada aktivitas pembelajaran nanti ya. Nah, tergantung KD-nya. Kalau KD-nya di mana, nanti ada indikator pencapaiannya di mana. KD ini posisinya di mana. Misalkan menerapkan konsep. Nah, jadi menerapkan konsep, nah di sini tujuannya yang utamanya, IPK intinya. Ya. Nah, jadi aktivitas belajarnya mulai dari yang tingkat rendah sampai tingkat. Nanti saya sampaikan IPK-nya ya, ada
IPK mendukung, ada IPK kunci. Ya, mungkin kemarin sudah sampaikan sekilas ya. Nah, jadi Bapak ini buat matriks ini nanti yang mau kita belajarkan konten ini dari mana aktivitas belajar dan nanti buat tesnya di mana bisa ditandai di sini. Dibuat matriknya. Semuanya bisa dibuat matrik. Nah, contoh sederhana ini maaf ini contohnya di IPA ya. Di KD di SMP atau di MTS ini ada salah satunya di IPA itu ada ini contoh. Contoh kita membaca KD, menganalisis KD. KD 32 dan KD 42. KD 32 ini berhubungan dengan pengetahuan ya atau kognisi. Contohnya menghubungkan. Coba perhatikan Bapak Ibu, menghubungkan. Nah, ini menghubungkan nih. Ini berupa kata kerja ya. Ya, maaf. Menghubungkan ya. Jadi ini ya. Jadi ini menghubungkan. Nah, ini satu aspek ini menghubungkan Bapak Ibu ya. Ciri pubertas. Nah, ini ciri pubertas pria, laki-laki dan perempuan dengan kesehatan produksi. Nah, jadi ini menghubungkan berupa kata kerja KD ini. Ini berupa ciri pubertas ini materi atau konten. Nah, bisa membacanya. Kesehatan reproduksi ini konteksnya atau variabel yang ininya tambahannya ya konteksnya. Konteks itu ada hubungannya dengan bagaimana pengetahuan itu dikembangkan ya. Ini dalam personal, konteks personal ya seseorang gitu, kesehatan reproduksi. Nah, contoh yang KD 42-nya menyajikan. Nah, ini menyajikan. Ini KD-nya. Ini yang harus dianalisis. Bagaimana kita ini menyajikan? Nah, ini kata kerjanya jelas. Nah, pengetahuannya apa? Karya tentang cara menyikapi. Nah, ini kontennya, materinya. Karya tentang cara menyikapi ciri pubertas yang dialami. Nah, yang dialami berarti konteksnya. Nah, jadi target kompetensinya ada dua secara umum. Pertama adalah menghubungkan ciri pubertas laki dan ini laki-laki dengan kesehatan reproduksi. Yang kedua menghubungkan ciri pubertas perempuan dengan kesehatan reproduksi. Bagaimana? Nah, ini target kompetensi dasarnya. Nah, kalau yang ini menyajikan karya. Jadi ini targetnya adalah menyajikan karya. Nah, itu barangkali Bapak Ibu. Ya. Nah, ini jadi kalau dibaca tadi menghubungkan ya ciri pubertas berarti ini menghubungkan ini merupakan merupakan C4 ya atau analisis. Nah, ini ya memecah materi ke dalam bagian-bagian dalam menghubungkan itu bukan menerapkan tapi sudah menganalisis. Nah, ini mungkin ya materi ya sudah levelnya agak tinggi nih menghubungkan. Ya, menghubungkan satu variabel dengan variabel lain, menghubungkan sesuatu dengan yang lain itu kan harus ada kata penghubung, harus ada apa kaitannya, apakah hubungannya bagaimana, baik dan sebagainya. Itu namanya analisis. Ya bagian hubungan dengan antar bagian dan struktur ketujuan. Oke, nah ini jadi pengetahuannya ini ciri pubertas. Sebab Bapak Ibu perhatikan. Ciri-ciri pubertas. Nah, ini kan konsep, bukan fakta. Ciri-ciri itu bukan hanya fisik, tapi ciri itu hubungannya dengan perubahan hormonal kan. Ya, ciri-ciri sekunder, kalau di IPA ya. Ciri-ciri primer, kalau wanita misalkan yang sudah balik ya sudah sistem reproduksinya sudah dewasa ya sistem reproduksinya sudah berkembang maka dia bukan hanya ciri fisiknya kan dan berkembangnya misalkan payudara atau ini ya tapi juga menstruasi hormonal juga menstruasi hormonal juga ada pengaruhnya di darah itu ada perubahan hormonal. Nah itu jadi berarti ini materinya apa konsep. Ya, hubungannya dengan konsep ya. Bapak Ibu ini hubungannya dengan konsep. Nah, jadi harus dipahami. Jadi yang dikembangkan itu adalah C4 konseptual. Nah, itu inti KD-nya itu C4 konseptual ya. Maka nanti dikembangkan ke IPK ya, ke indikator dan ke TPK. Nah, ini contoh yang di KD 42 menyajikan. Nah, ini maaf tadi belum dibahas ya. Ini presisi contohnya ya. Harusnya ada 5 ya menurut taksonomi untuk yang keterampilan atau psikomotorik itu ya psikomotorik disingkat menjadi impan ya menirukan atau imitasi maaf ya jadi imitation kemudian manipulation disingkat impan Bapak Ibu ya impan tulis saja impan jadi imitasi kan meniru saja kemudian memanipulasi mungkin ada tambahan kemudian impan presisi nah ini presisi ketepatan menyajikan itu harus tepat sesuai dengan proporsinya sesuai dengan aturannya produk yang diinginkan itu presisi ya. Kemudian impan A-nya artikulasi. Artikulasi ini mensketsa, mendesain yang lebih maju. Kemudian impan N-nya naturalisasi, pengalamiahan. Jadi ada P1, P2, P3, P4, P5 lah. Itu ada bisa digunakan itu untuk standarnya. Impan itu imitation, manipulasi ya, precision,
artikulasi dan naturalisasi. Bukannya. Ini contoh. Tapi Bapak Ibu jarang ke sini nampaknya ya, tapi nggak apa-apa lah. Tidak ini hanya gambaran saja, proses demikian. Ibu menyajikan ya jelas ini kata kerja operasinya menyajikan. Tidak mesti ditulis juga nggak apa-apa. Ini hanya pengetahuan saja Bapak Ibu. Ya. Nah ini matriksnya Bapak Ibu harusnya ke IPK dulu ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau kita misalkan menghubungkan itu adalah menganalisis, menelaah, ya ini IPK kunci namanya. Dari KD itu IPK-nya ini yang utama. Nah, Bapak Ibu nanti diturunkan dari sini macam-macam kata kerja di menelaah boleh. Ada 2, ada 3. Nah, tetapi biasanya karena prinsip pedagogi adalah dari hal yang mudah ke yang suka, dari yang sederhana ke yang kompleks, maka diharapkan ada prasyaratnya namanya IPK pendukung. IPK pendukung itu apa? Dari C1, C2, C3. Contoh ini C1 faktual, mengidentifikasi. C2 konseptual, menjelaskan. C3 konseptual, misalkan mengelompokkan. Nah ini IPK pendukung, Bapak Ibu susun, rumuskan. Nah, ini boleh 1, 2, ini tidak ada. Kalaupun Bapak Ibu tidak mau ini, kamu silahkan saja, tidak apa-apa. Tidak ada IPK pendukung, karena anaknya pintar-pintar. Nah, langsung aja. Dari sini misalkan ke IPK pengayaan. Nah, hebat-hebat. Dulu ada kelas akselerasi. Nah, kelas akselerasi jangan ke sini dulu. Langsung aja loncat ke sini. Sampai dia mulai dari startnya dari sini, kemudian ke C5, ke C6. Boleh. Nah, ke prosedural. Ini contoh aja ini. Konseptualnya ke prosedural juga ada. Ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu matrik ini paham ya, jelas. Buat matrik ini untuk menggambarkan kita IPK-nya itu posisinya di mana. Ini IPK kunci ya, tadi sebagai yang utama dari jabaran dari KD, pencapaian standar minimal dari KD ya. IPK kunci jangan sampai lupa. Kemudian IPK pendukung ini prasyarat dan IPK pengayaan ini sebagai pengayaan ya, tuntutan dari melebihi tuntutan dari standar minimal KD gitu. Tidak selalu harus ada nih Bapak Ibu, tidak harus selalu ada. Ya, tidak harus selalu ada. Oke, nah ini contoh dari IPK itu dulu ada ITPK, tujuan pembelajaran khusus. Nah ini Bapak, ini bahasa-bahasa pedagogis saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kalau saya mengajar ke mahasiswa ini seperti ini. Jadi mereka selain kalau indikator kan hanya menjelaskan apa gitu, menjelaskan definisi tentang apa gitu ya sesuatu. Ya, tapi kalau tujuan khusus harus ada 4 unsur. Harus ada siswa, audience, ABCD ya. Behavior, condition, degree. Nah, Bapak Ibu yang kuliah di LPTK, mungkin di UPI atau di sejenisnya, mungkin diajarkan tentang ABCD ini. Ya, ABCD ini. Nah, mungkin ini audiens ini berhubungan dengan peserta didik, ya siapa yang belajar. Behavior ini perilaku spesifik atau KKO, kata kerja operasional. Jadi behavior, condition ini kondisi dan konteks pembelajaran. Degree ini standar minimal tagihan hasil pembelajaran. Nah, degree ini. Ya. Nah, ini rumusan TPK-nya ya. Jadi contoh ini dalam IPA ya setelah mengamati kesehatan bintang. Nah ini konteksnya ya, conditionnya conditionnya. Ini siswa audiensnya dapat menentukan, berarti ini menentukan ini adalah behaviornya. 3 ciri ini degree-nya gitu. Nah ini diharapkan seperti ini. Nah, kebanyakan di tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu banyak guru-guru menuliskan misalkan sini bisa menjelaskan definisi apalah gitu ya dengan tepat, dengan benar. Dengan tepat dengan benar itu apakah bisa terukur nggak gitu? Bagaimana dengan tepat dengan benar? Nah, seharusnya dengan menggunakan sesuai dengan definisi dari siapa gitu ya, atau mengacu pada konsep ilmiah. Oke. Nah ini Bapak Ibu bisa dipelajari barangkali kata kerja operasional, mulai dari mengetahui, memahami, ya mengetahui, mengingat, maaf ini salahnya, mengingat. Ya, untuk mengetahui, mengingat, remember ya, mengingat bukan mengetahui itu. Ini salah cetak. Mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi dan membuat atau create. Nah ini kata kerjanya silakan Bapak Ibu. Jadi kita harus beragam lah, jangan satu ya, tepat gitu ya. Nah di sini memang ada beberapa yang ada kesamaan Bapak Ibu ya. Di sini ada menjelaskan. Sebenarnya di sini menjelaskan hanya sesuai dengan definisi gitu. Beda menjelaskan di sini dengan di sini menjelaskannya gitu. Ya, ini harus diartikan menjelaskan dasar di sini. Artinya sama dengan menyebutkan menjelaskan dengan sesuai dengan konteks buku atau teks yang diajarkan. Tapi kalau di sini menjelaskan dengan kata-kata sendiri misalkan. Sudah memahami, yang memaknainya sendiri. Nah, itu beda. Ada beberapa yang kata sama tapi artinya makna beda. Ya. Oke, nah ini yang berhubungan dengan kurikulum RPP. Kemarin Pak Marzuki sudah menyampaikannya dengan detail, saya menyimak juga ya. Nah, ini Bapak Ibu RPP
jadi yang 1 lembar. Nah, ini dasarnya kenapa harus ada RPP 1 lembar, ya. Ya, ini RPP 1 lembar, ya. Jadi ini apa namanya? Jadi RPP itu kenapa harus diubah? Karena ini temuan ya berdasarkan pengalaman dan evaluasi guru-guru di lapangan. RPP dianggap dibuat hanya untuk administrasi sekolah. Nah, ini yang banyak kita ya termasuk ya dosen juga lah gitu membuat PS istilahnya ya, rencana perkuliahannya. Ini RPP di guru itu hanya memenuhi administrasi, apalagi ada pengawas gitu. Nah, Bapak Ibu apakah demikian gitu ya? Kalau ada pengawas disiapkan RPP-nya, disiapkan ininya. Kalau tidak ada pengawas biasa saja. Nah, ini yang mungkin budaya ini, yang kultur ini, kultur pendidikan kita ini harus diubah. Mindset kita ini harus dirubah gitu ya. Dan tidak mudah mengubah mindset ini. Jadi kalau kita diawasi oleh orang lain, mengajar itu baik, administrasi itu lengkap. Tetapi kalau tidak diawasi, tidak ada apa ini, biasa-biasa saja. Nah, ini yang mungkin mindset ini harus dirubah. Bapak Ibu mungkin di sini ada koordinator MGMP, atau ada pengawas, ada kepala sekolah, atau yang guru yang sudah apa istilahnya guru yang level mahir, jangan sampai budaya seperti ini membuatnya tergantung kepada pengawas misalkan. Kemudian RPP yang dimiliki guru diindikasikan membeli. Nah, ini berdasarkan temuan Bapak Ibu ya. Jadi membeli dari penyedia RPP. Nah, sekarang banyak di medsos. Bahkan katanya di Shopee itu sudah ada, coba dilihat. Di Shopee itu sudah ada yang menyediakan membeli ya. Nah, ini membeli ya. Penyedia RPP ini banyak sekali. Yang penting kalau apalagi mendesak besok ada pengawas, aduh gimana nih, harus siap aja di print outnya. Dulu yang berlembar-lembar gitu ya, membeli. Ya. Kemudian RPP yang dimiliki guru banyakkan copy paste. Nah, Bapak Ibu ini copy paste, kopas dari guru lain atau dari sumber lain, copy paste. RPP yang dimiliki hanya mengubah tahunnya saja dan nama mungkin ya. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa mengubah tahunnya saja atau namanya saja. Bahkan namanya aja dirubah gitu ya, di bawahnya aja guru mata pelajaran apa. Ini mungkin temuan ini introspeksi atau evaluasi pada kita semua. RPP yang ada sangat banyak dan menghabiskan kertas. Nah, ini mungkin evaluasi kita. Evaluasi dari apa namanya? Apakah demikian gitu ya. Kemudian RPP yang ada dianggap membatasi guru dalam berkreasi, berinovasi. Ya, menggunakan model yang sedang mengikat dan sintak-sintaknya. Nah, jadi ini kalau ini terikat gitu ya. Tapi sebenarnya kalau RPP ada model ini sebenarnya nggak masalah. Sintaknya itu memang harus jelas. Ya. RPP tidak dilaksanakan di kelas. Membuat RPP tapi tidak ini. Yang RPP surat edaran dari Pak Menteri itu ada 3 komponen. Tujuan pembelajaran tadi sudah saya jelaskan. Silakan mau IPK, mau tujuan IPK boleh. Ya, kalau tulisan dulu KD-nya juga lebih baik sebenarnya. Saya sarankan ada KD-nya dulu, baru ada tujuan. Kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran boleh pendekatan saintifik atau pendekatan lain, model-model lain. Ya, jadi ini mengembangkan sikap, keterampilan dan pengetahuan. Ya, ini. Penilaian harus ada umpan balik, ada rangkuman, refleksi, ya tindak lanjut. Nah, ini yang penilaian pembelajaran. Iya, ini bentuknya macam-macam. Silakan Bapak bisa mengembangkan sendiri, bisa bentuk deskripsi ya ke bawah gitu ya, bentuk tabel. Bentuk kombinasi deskripsi dan tabel. Ya. Kalau deskripsi itu hanya dari atas kayak skenario lah dari skenario pembelajaran. Ya, mulai dari identitas sekolah, ada tujuan pembelajaran, ya dituliskan ke bawah, angka-angka ke bawah sampai habis. Kalau bentuk tabel, dibuat tabel dulu, gitu ya. Nah, kombinasi deskripsi. Silakan Bapak Ibu mau yang mana nih? Kita sepakati untuk di IPS ini. Kalau yang di IPA tadi adalah kombinasi antara deskripsi dan tabel. Jadi ada tabelnya. Di nomor 3 kombinasi ini. Silakan Bapak Ibu di kelas IPS ini mau yang mana. Nanti Bu Maulina mohon disepakati mau yang mana model RPP-nya 1 lembar ini. Mau yang ini itu lebih bagus. Jadi ada deskripsinya dulu, ya identitas dan sebagainya, baru ada tabelnya. Nah ini yang mungkin boleh ya, bukan hanya deskripsi tabel. Suaranya hilang ya? Hilang dulu Bu. Oke, nah ini tujuan pembelajaran. Gimana Bu? Ada? Ya sudah ada lagi Bapak. Punten. Ya, baik ya. Nah, ini kegiatan pembelajaran tadi sudah disampaikan ya. Nah ini kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi ini nanti lihat contoh. Ini hasil. Ini nanti oleh Pak Ridwan mungkin mudah-mudahan bisa masuk. Ini penilaian hasil dan proses pembelajaran disampaikan ya. Authentic assessment. Nanti apa itu assessment otentik gitu ya. Penilaian otentik itu apa saja nanti disampaikan oleh Pak Ridwan, mudah-mudahan ada.
muncul ya, masuk. Nah, oke. Nah, ini formatnya Bapak Ibu, silakan mau ini. Berarti ini kan deskriptif ya. Deskriptif dari rencana pelajaran, identitas sekolah, tujuan pembelajaran, kegiatan belajar. Kan intinya ada 3 ini yang diharapkan oleh Mas Menteri itu. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Guru mapel, pas sekolah, begini sini boleh. Nah, Bapak Ibu mau menuliskan di sini tanpa ABCD, tapi KD dulu. Itu lebih bagus. Saya setuju kalau di sini Bapak Ibu menuliskan dulu KD di sini. Ya. Jadi di sini saya setuju kalau dituliskan dulu di sini KD-nya Pak. Ya, terutama KD 3-nya ya. Di sini Bapak Ibu menuliskan KD. Ini KD-nya apa? Ini lebih bagus. Ya. Dan terutama KD 3 ya, dan KD 4. Nah, apa? Bla 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 ya. Nah, dituliskan di sini. KD 3 ya, tanpa ABCD dulu. Tapi yang intinya ada 3. Tapi kan gambaran KD-nya apa? Harus jelas dulu. Karena ujung-ujung tujuan. Nah, tujuan itu kan dirumuskan dari KD gitu. Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu kalau ada ABCD-nya lebih bagus tadi. Atau konteks pembelajarannya umum. Setelah berdiskusi, siswa dapat. Nah, itu kan satu pertemuan. Metodenya diskusi misalkan ya. Makanya tujuan pembelajaran seperti itu boleh. Boleh gitu sekali ya. Nah, kegiatan pembelajaran baru kegiatan pendahuluan, misalnya persepsinya apa, orientasinya, mengorientasikan dulu, persepsi, memberi acuan, misalnya memberikan pertanyaan-pertanyaan ya pada siswa, pertanyaan produktif, merapikan dulu ruangan, berorientasikan, membaca berdoa, ucapan salam itu kan biasa pendahuluan. Sebenarnya enggak ditulis juga enggak apa-apa, pokoknya saya intinya apa atau menyajikan. Kemudian kegiatan inti. Nah, ini diharapkan Bapak Ibu dalam kegiatan inti ini tadi saya sarankan ada untuk ke AKM. Jadi di sini ada literasinya untuk literasinya. Ya. Jadi untuk literasinya di sini. Ya, literasi dan HOTS bahwa saya atau 4C ya. Ada keterampilan 4C itu. Nah, di sini dikembangkan. Nah, di sini. Boleh. Ya, kegiatan inti. Kemudian kegiatan penutup, penilaian pelajaran. Oke, nah ini boleh dalam bentuk tabel. Silakan Bapak Ibu. Ditulis dalam bentuk tabel. KD-nya di sini tulis KD. KD dulu. Harapkan ada KD. Bolehlah kita beristihad Bapak Ibu ya. Beristihad supaya di sini kan tidak muncul KD-nya. Karena ya KD-nya di sini dulu lah. KD 3 dan KD 4-nya. Ya, kalau dulu kan SKKD ya, KD-nya. Terutama KD 3 dan KD 4 di sini. KD 3 dan KD 4 ya. Ya, KD 4. Nah, dituliskan dulu apa bunyinya. Kan nggak panjang lah ya. KD 4 gitu ya. Ya. Supaya ada gambaran di sini. Atau KD, kalau di sini memang KD 3 yang diharapkan, KD 3 dulu gitu. Tapi kalau KD 4 ya KD 4. Nah, tergantung yang kita jabarkan tuh yang mana dulu. Keterampilan kah dulu atau pengetahuannya dulu gitu ya. Silakan dikembangkan. Ya. Nah, ini sama bentuk tabel ya, deskripsi tabel ya. Nah, jadi kesimpulan format RPP, jadi sekali lagi guru diberikan kebebasan buat format RPP 1 lembar, mengandung unsur utama ada tiga unsur. Langkah kegiatan pembelajaran ada mencerminkan pembelajaran aktif, mengembangkan literasi dan numerasi, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin inti dari saya ingin menerangkan bahwa kenapa harus literasi dan literasi dan numerasi, karena ini yang dituntut nanti EKM. Jadi siswa harus sudah siap lah literasi itu. Jadi kemampuan memahami suatu wacana, numerasi itu berhitung. Ya, matematik lah. Dan keterampilan abad 21 karena ini memang yang pakai tadi ada collaboration, ada komunikasi, ada kreatif dan critical thinking ya. Tambah lagi pemecahan masalah kan ada tambah lagi 2 ya Pak. Ya, ini boleh minimal 4C ini. Kalau model saya sarankan ada sintaksnya karena supaya tidak kan kita belajar tadi model pembelajaran. Seorang guru itu model pembelajarannya beda-beda. Misalkan problem based learning dan project based learning kan beda. Ya. Makanya sintaksnya dituliskan dulu apa. Sintaksnya mengacu kepada siapa. Itu di kegiatan pembelajaran ya. Kegiatan inti terutama. Oke. Nah, ini contoh Bapak Ibu yang deskriptif. Maaf ya. Contoh model RPP deskriptif. Nah, ini kan langsung ke tujuan pembelajaran ya. Nah, memang tujuan pembelajaran nih. Nah, baru kegiatan pembelajaran, ada asesmen atau penilaian. Nah, baru di sini ada guru, ada kepala sekolah. Nah, silakan Bapak Ibu, ini deskriptif kan semua. Nah, ada yang bentuknya campuran. Nah, ini deskriptif dan tabel. Di sini ada tabel. Nah, yang saya sarankan yang ini Bapak Ibu. Tapi tidak wajib memang. Tapi yang nampaknya agak mendekati lah. Yang mendekati tuntutan abad 21 dan AKM. Cuma ditulis dulu ini KD sekali lagi. Ini KD-nya tuliskan dulu. KD-nya ya. KD-nya ini tuliskan dulu. Apa? Supaya jelas. Jangan sampai kita menuliskan
Tujuan pembelajaran ini tidak jelas KD-nya. Nah, ini KD-nya. Apa KD-nya? Ya. Baru tujuan pembelajaran soalnya menjelaskan, menganalisis kan. Nah, ini nampaknya ini itunya KD-nya menganalisis mungkin ya. Nah, ini boleh ditambahkan media alat pembelajaran tidak apa-apa. Ini bukan satu kewajiban. Ya, yang ini, yang B ini. Ada muncul media alat sumber belajar. Tidak apa-apa tidak dituliskan juga. Boleh dituliskan. Nah, cuma ini yang satu lembar ini kan desak-desakan juga nih. Harus satu lembar tulisannya hurufnya kecil dan sebagainya. Tapi ini untuk satu pertemuan Bapak Ibu, sekali lagi untuk satu pertemuan satu RPP ini, bukan untuk 3 pertemuan, satu pertemuan. Nah, contoh di sini kegiatan pendahuluan ya, melakukan pembukaan dengan salam, membuka ya, berdoa. Nah, ini harus pendahuluan kan, mengorientasikan, menyiapkan peserta didik ya. Mengaitkan materi, memberikan acuan kan dengan pembelajaran akan dilakukan ya. Kemudian menyampaikan motivasi, jadi manfaat belajar apa, menjelaskan misalkan tujuan pembelajaran juga boleh di sini. Kemudian kegiatan inti, nah Bapak Ibu contoh ini kegiatan literasi. Peserta didik ya dipandu untuk melihat, mengamati, membaca, nah menuliskan kembali, berikan wacana aja. Misalkan tadi krisis ekonomi karena pandemi COVID-19, kasih aja wacana dari berbagai artikel atau dari karya ini. Ya, gitu. Mereka itu kan apa yang menjadi kendalanya gitu. Mengapa berpengaruh pandemik ini? Nah, jadi ini Bapak Ibu mohon ini kegiatan literasi nih. Ya, ini kemudian ini yang boleh ini atau model-model pelajaran. Nah, boleh. Nah, contoh di sini adalah yang 4C itu. Critical thinking-nya apa misalkan ya. Jadi komponen supaya siswa memberikan pertanyaan ya, mengajukan pertanyaan hipotetik di sini ya, bersifat hipotetik ya misalkan. Collaboration, ada communication dan kreativitas siswa apa yang dikembangkan. Bapak Ibu hanya ingin mengembangkan kolaborasi saja atau communication aja 2 boleh. Ini kritisnya tidak diketekankan gitu. Boleh saja, nggak apa-apa. Yang penekanan satu pertemuan lah gitu, untuk satu pertemuan itu yang mana yang ditekankan boleh. Kemudian kegiatan penutup yang memberikan ringkasan biasanya ya, dan tugas-tugas depan. Nah, Bapak Ibu biasanya kita kan ini beberapa kata jadi satu halaman. Kemudian penilaian. Nah, ini penilaiannya mau apa yang dikembangkan. Nah, itu barangkali Bapak Ibu RPP kemarin yang sudah disampaikan juga. Nah, untuk membuat RPP satu lembar disarankan, nah ini saya sampaikan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu belajar latihan merancang RPP ini dari sini dulu. Dari bentuk matrik dulu, tabel dulu. Jadi tulisan dulu KD-nya dan level KD-nya. Misalkan level KD-nya menghubungkan atau menganalisis. Jadi C4 konseptual misalnya dituliskan. Ya, kemudian rumusan IPK-nya apa, bla bla bla. Ya, kemudian ini untuk satu RPP misalkan ya. Tujuan pelajarnya apa? Dari sini apa pelajarannya? Dan tadi ada audience behavior condition degrees. Kemudian analisis materinya, analisis nih materi. Apa working definition, definisi kerjanya apa? Seperti tadi ya, apa itu apa namanya? Tadi ciri pubertas. Ciri pubertas merupakan bla bla bla. Pada wanita ditandai dengan itu singkat-singkat aja ini. Ya kalau ya ini jadi untuk membuat dalam kesini itu harus jelas supaya nanti dalam satu lembarnya walaupun tidak di satu lembar tidak ada materi sebagai konteks masalahnya tadi kan, makanya ini tapi dari sini sudah ada belajar dulu. Nah, ini untuk tahap belajar sebenarnya. Bapak Ibu saya sudah bisa langsung ke sini ya silahkan saja. Tapi ini mungkin menurut saya penting ya. Saya mengajarkan ke mahasiswa itu seperti ini dulu supaya mereka tahu ada kaitan relevansi antara KD, IPK, TPK, strategi pembelajaran yang dikembangkan apa. Langkah-langkah singkat di sini ya, media dan alokasi waktunya tepat gitu ya untuk misalkan 90 menit atau 2 kali 45 menit ya. Bentuk dan evaluasinya apa? Bukan soal di sini. Bentuk secara umum aja ada tes, misalkan tes pilihan ganda, esai, skala sikap dan sebagainya di sini. Oke, itu mungkin Bu Maulina, mohon maaf ya ini saya bukan mengajari. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu walaupun sedikit ya. Bisa ada. Silakan mungkin ada pertanyaan, masukan atau sharing lah gitu. Silakan. Iya Bapak, terima kasih atas ilmu yang sudah di-share ke kami. Untuk pertanyaan tadi sepertinya ada yang tunjuk tangan. Sebentar. Ya, enggak Bu. Silakan. Pak Anfal jadi bertanyakah? Sebentar Pak, kita buka ini dulu. Kita akan buka. Oh, sudah tidak ada tunjuk tangan ini hilang. Mungkin keklik ya. Boleh langsung Bu, sekarang juga nggak apa-apa, boleh. Iya, yang mau bertanya silakan ditunjuk jari, tunjuk tangan ya. Maksudnya di sini ada
ada tanda tangan, bisa diklik, nanti akan dipersilakan untuk bertanya langsung dengan Bapak. Ini Pak Apri nih, mungkin Pak Aprial, gimana nih Pak Apri nih, standby terus, videonya bagus ya. Terima kasih Pak Apri, ini sudah standby terus Pak Apri. Di mana nih Pak Apri? Maaf Pak, itu suaranya Pak, di unmute nih Bu Mailina. Iya, Pak Apri yang mana? Pak Aprial ya. Enggak, ini udah nyala. Sudah nyala. Oh, Pak Apri. Iya, Pak. Pak Apri ya. Ya. Iya, silakan Bapak. Ada pertanyaan Pak, silakan. Iya, tapi sebenarnya mau menanyakan tadi mengenai RPP 1 lembar itu, Pak. Iya, boleh Pak. Nah, kan ada dulu guru saya itu bertanya, memang harus 1 lembar atau bagaimana? Tapi Bapak sudah menjelaskan tadi kan itu. Iya. Karena kan membuat RPP 1 lembar itu kan sangat sangat diperpendek kali, sementara kadang-kadang materi itu banyak Pak, katanya tidak muat 1 lembar. Apakah memang harus wajib RPP itu 1 lembar sekarang atau bagaimana? Kan ada pertanyaan seperti itu kan? Iya. Terima kasih Pak. Ya, Bapak juga sudah menjelaskan. Baik, terima kasih Pak Aprial ya. Ini dari mana Pak ini? Bapak dari Pekanbaru Riau saya Pak. Oh, Riau, Pekanbaru ya. Salam buat yang di Riau, Pekanbaru Pak ya. Pernah saya bulan sebelum pandemik saya ke sana Pak. Ke Singingi ya, Kuantan Singingi yang di kota. Salam buat ya. Baik Pak, ini Bapak yang 1 lembar ini itu berdasarkan surat edaran Pak Menteri tadi. Ya, diharapkan kita membuat RPP itu yang berlembar-lembar diringkas menjadi 1 lembar. Iya. Ini bukan edaran, itu artinya kan mungkin bukan instruksi, Pak ya, semi instruksi lah. Ya, jadi semi instruksi 1 lembar ini dari Menteri, bukan dari saya Pak. Dari Menteri diharapkan yang tadinya kita membuat berlembar-lembar, diharapkan 1 lembar. Jadi diringkas, jadi 3 Pak. Yang penting ada komponen tujuannya apa, langkah-langkah pembelajarannya apa, dan penilaiannya mau apa gitu. Bapak tinggal menuliskannya 1 lembar, penting bisa nampak gitu. Ya, ini yang memang kendalanya kalau guru-guru pemula, Bapak tadi saya juga menyampaikan, ini akan jadi masalah. Iya. Jadi RPP-nya 1 lembar, misalkan ke yang lain dikasihkan ke guru lain, kalau dia berhalangan bagaimana Pak, tidak masuk kelas. Bingung dia itu kalau untuk penjabarannya. Memang ada kendala Pak. Iya. Ya, betul. Ya itu jadi semi instruksi Pak dari Mas Menteri Pak. Iya. Jadi harus dipahami edaran, surat edaran ya. Dibuka aja surat edarannya yang tahun 2019, nomor 14 2019 itu. Ya itu Pak Apri yang saya tahu. Apa-apa di sekolah masih berapa lembar? Berlembar-lembar. Iya, sekarang sudah mulai mempelajari tapi tidak ada yang 1 lembar Pak, ada yang 1 lembar jadi 3 lembar. Biasanya 1 lembar itu mungkin istilah saja mungkin ya Pak ya. Jadi kalau kenyataannya 2 lembar itu kayaknya. Jadi kita dedet juga. Oh iya. Biasanya lebih istilah ini aja ya mungkin. Mungkin istilah peringkasan ya Pak ya. Iya, betul, disederhanakan, betul Bu. Terima kasih. Boleh. Iya Bapak. Ya tapi kalau bisa ditulis 1 lembar, ringkas dan bisa mengajarnya nggak apa-apa. Tapi kalau mungkin yang bentuk Excel ya Pak ya, bisa mungkin kalau bentuk F4 gitu ya, didedet gitu. Bisa F4 yang panjang, mohon. Ya F4 aja. Itu Pak Apri ya tadi. Terima kasih Bu Maulina ya. Jadi istilah disederhanakan lah. Jadi yang tadinya 10 lembar 1 RPP menjadi 1-2 lembar ya, memang istilah 1 lembar, tapi sebenarnya bisa kalau hanya 3 aspek tadi, cuma ya diringkas-ringkas aja kegiatannya, tidak rinci gitu. Materi ajar kan tidak muncul Pak ya, mungkin materi ajar catatan kita aja di catatan sendiri gitu ya, bukan di RPP tapi di catatan di buku kita atau di jurnal atau di agenda harian. Materi ajarnya itu dipisah tampilan, tapi tidak mungkin tulis halaman ya Pak ya mungkin ya. Ya di jurnal apa nanti bisa tuh Bu ya. Tulis halamannya saja. Betul Pak, di jurnal, di catatan betul. Iya, catatan. Itu Apri, mohon maaf ya. Itu yang mungkin di penyederhanaan lah, konsepnya penyederhanaan. Ya, ini wajibnya 1 lembar, tadi pengertian Bu Maulina menyatakan mungkin ada di lapangan ada 2 lembar ya nggak apa-apa, dimaklumi lah. Pokoknya jangan berlembar-lembar begini Pak gitu ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Apri ya. Iya Pak, yuk. Salam ke teman-teman di Riau Pak, di Pekanbaru ya. Iya, sama-sama ya, nanti sampai Pak. Iya, terima kasih Bapak penjabat pertanyaannya. Untuk yang lain
Mungkin Bapak, Ibu ada yang mau bertanya langsung, atau nanti kita lanjut di Google Classroom ya, Bapak Kusnadi. Bapak akan dimasukkan sebagai pengajar di Google Classroom ya, Bapak. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut tentang penugasan, nanti ditanyanya lebih mendetailnya di Google Classroom ya. Mungkin seperti itu aja. Ya, boleh Bu. Oh, di sini ada form Ibu Sumiati. Sebentar, ada di chatnya. Mau tanya Bu, apakah rubrik penilaian juga harus dilampirkan dalam RPP? Ya Bapak, mungkin bisa dijelaskan. Silakan Pak Kusnadi. Iya, seperti tadi, kalau tidak memungkinkan, misalkan ya dibuat catatan sendiri gitu, rubrik penilaiannya. Ya, hanya dituliskan aja penilaian mengikuti rubrik, gitu aja ditulis secara terlampir gitu ya Pak ya? Ya, terlampir gitu Bu. Kalau memang harus disederhanakan, cuma kita harus punya catatan tersendiri gitu ya. Makanya saya juga mengatakan bahwa tadi kalau RPP 1 lembar ini atau disederhanakan ini harus level guru yang betul-betul sudah berpengalaman, jam terbang mengajarnya sudah tinggi. Nah, sehingga paham. Tapi kalau yang pemula nampaknya harus dituliskan. Nah, itu tergantung gurunya gitu ya. Mungkin dilampirkan aja Bu gitu. Bolehlah di lembar kedua, kalau tadi Pak Apri kan dengan kalau 1 lembar dipaksakan nggak bisa, ya maksimal 2 lembar lah. Apa-apa gitu. Itu aja Bu Maulina ya. Iya, terima kasih Bapak. Untuk Ibu Sumiati bagaimana? Mungkin Ibu Sumiati mau langsung berbicara, saya buka ini. Bisa dibuka sendiri kok Bu. Ibu Sumiati. Oh, mungkin sepertinya sudah ini ya. Sudah oke jawabannya ya Ibu. Sepertinya di sini sudah saya unmute ya. Ibu Sumiati. Untuk yang nggak apa-apa Bu, silakan Ibu. Iya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi saya menanya tentang rubrik penilaian ya Pak, yang selama ini kan kalau di RPP yang terdahulu itu banyak lampiran-lampirannya, jadi sampai berlembar-lembar. Nah kalau misalnya sekarang kan tadi nggak harus dilampirkan ya Pak, nggak harus dituliskan, tapi kita paham sendiri. Nah itu. Terus kalau misalnya ada gambar malah dilampirkan, itu juga bisa untuk memperjelas sintak kita dalam menerangkan ke anak. Jadi dalam sintak misalnya pakai discovery learning gitu ya Pak, kan ada yang suka menampilkan gambar-gambar gitu ya Pak. Nah untuk memperjelas, jadi kita kadang juga lebih mudah untuk mengajarkan ke anaknya, itu lebih mudah. Ini kita menampilkan gambar itu gitu untuk dipahami oleh anak, untuk diamati itu mungkin satu lembar ini tidak mutlak ya Pak, jadi bisa lebih dari 1 lembar, 2 lembar mungkin juga itu nggak apa-apa ya. Yang penting kita bisa dalam mengajar tuh kita bisa mengikuti RPP yang kita buat itu Pak. Betul. Nah, itu saya setuju Bu Sumiati ini cerdas sekali. Jadi ini kan penyederhanaan, ingin penyederhanaan. Jadi jangan sampai berlembar-lembar lah, 1-2 lembar kayak nampaknya dimaklumi lah. Yang penting kan itu buat kita, pedoman kita mengajar Bu Guru ya Bu Sum. Jadi silakan saja, nggak masalah. Ya, jadi tidak saklek kan edaran namanya, semi instruksi tadi saya sampaikan Pak Mas Menteri ini. Ya, pahamilah itu penyederhanaan betul kesimpulannya. Mangga mau dibuat lampiran, buat gambar, bagan, silakan. Kegiatan pembelajarannya bagaimana? Iya, jadi kadang jadi kitanya juga lebih ke materi itu, sudah sampai sini, gitu. Jadi enak gitu. Nah, cuma mungkin tambahannya pakai KD ya Pak, pakai KD-nya dituliskan ya Pak ya. Sebaiknya ditulis. Saran saya ditulis Bu KD-nya. Karena tidak ujug-ujug tujuan kan? Tidak ujug-ujug tujuan. Itu kan tujuan tuh dari mana kan, dari KD. Nah, itu KD-nya dituliskan dulu lah, coba. Ya. Ya, Bu Sum, enggak ditulis. Ibu mengajar di mana, Bu Sum? Boleh tahu? Sepertinya sudah ini ya, menghilang. Sudah. Ya, sudah. Untuk yang lainnya, Bapak Ibu, silakan bila ada yang ingin bertanya langsung saja ke Bapak ya. Atau untuk penugasan nanti kan ada tugas individu, ada tugas bersama ya. Yang tugas individu nanti diharapkan jadi
beda-beda tema ya. Jadi maksudnya materi, jadi nanti berkumpul semuanya kita banyak gitu. Betul. Ya diharapkan Bu Maulina ini dibagi nanti, ini ada kelas IPS kelas 7, kelas 8, kelas 9. Iya. Jadi kelas 7 KD-nya yang mana? Jadi satu orang satu KD. Ya, atau beberapa KD silakan. Nah, jadi kita kalau buat dilihat macam portofolio, ya produk-produk ini pelatihan ini. Produk pelatihan ya. Ya. Karena terlihat 17, kalau nggak salah 17 orang ya Bapak ya, mungkin itu lebih ke satu orang bisa lebih dari satu KD kayaknya. Karena kita inginnya mah nanti kita musyawarahkan lagi kepada peserta bagaimana gitu ya untuk semuanya biar dapat gitu kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kalau dilihat dari jumlah peserta kan berarti kayaknya kekurangan orang kalau per KD ya Pak ya. Jadi kayaknya lebih kepada lihat materinya apa sepertinya, mungkin itu. Mungkin ada dari peserta yang ingin bertanya atau menambahkan. Dipilih aja Bu Maulina, dipilih ya. Tapi ada yang mewakili kelas 7, dipilih KD yang mana gitu. Kita nanti presentasi lah di akhir. Mungkin kelas 8, kelas 9 ada wakilnya gitu, kelas 7, 8, 9. Iya, minimal mewakili dari materi itu ya Pak ya, KD-nya. Betul. Ya, tidak semua KD juga mewakili, ya. Iya. Ya, baik. Mungkin ada yang mau menambahkan Bapak Ibu peserta, atau di sini ada Pak Didin, silakan Pak Didin. Pak Didin, mangga Pak Didin. Pak Didin tadi ada, sepertinya lagi keluar dulu ya. Ada yang tunjuk tangan, ini sebentar. Pak Edi Susanto, silakan Pak Edi. Mangga Pak Edi, ya, silakan Pak Edi. Oh, Pak Edi nih. Pak Edi silakan. Sudah di unmute pribadi kalau itunya Pak. Di unmute dulu Pak. Pak Edi belum ini Pak Edi, suaranya Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RPP di Kemenak Pak berbeda dengan Kemendikbud. Jadi tidak ada istilah 3 komponen itu Pak. Ya. Jadi RPP-nya KMA yang terbaru seperti yang lama Pak. Oh gitu. Ya. Ya. Oke. Gimana kita Pak untuk mengerjakan tugas nanti? Ya, kami di Kemenek, kalau yang tadi pagi Pak, yang di IPA itu setuju yang disederhanakan 1 atau 2 lembar lah gitu. Kita coba RPP-nya itu diringkas gitu, maksudnya disimpelkan, disederhanakan. Ya, mungkin kalau memang mungkin Menteri Agama nggak mengeluarkan instruksi ya Kemenak gitu. Bu Maulina ini nggak tahu nih, karena kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebenarnya kita, iya Bapak. Sebenarnya kita pakatnya ke Diknas ya. Tadi seperti yang di IPA, tadi saya juga sempat masuk roomnya ya. Ya. Mungkin nanti lebih dalamnya kita di Google Classroom ya Pak, untuk yang bentuk RPP yang benar-benar nanti dipakai gitu. Iya. Bu Maulina. Ya. Bu Maulina. Iya. Boleh menambahkan begini ya, Bapak Ibu. Untuk kurikulum di Kemenag itu kita mengacunya pada yang terbaru ya, PMA 183 dan 184. Itu ya ke arahan kita ke sana. Kemudian untuk RPP silabus perangkat pembelajaran ini kita masih menginduk ke Dinas Pendidikan karena sebenarnya peraturan-peraturan di Kementerian Agama itu induknya semuanya dari Dinas Pendidikan sebenarnya. Kami pun menginduk ke sana, Bapak, begitu. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Jadi induknya ke Diknas. Mungkin jawabannya seperti itu ya, Pak Edi. Untuk yang lain ada yang ingin menambahkan? Terima kasih. Siapa yang tadi Bu? Ini Ibu Nunung ya? Bukan. Tadi siapa Ibu? Terima kasih. Nah itu Pak Edi. Jadi saya juga kalau acuannya memang biasanya satu pintu lah pendidikan itu kementerian ya. Diharapkan disimpelkan Pak gitu. Ya dari yang berlembar-lembar Bapak buat coba jadi satu lembar
Kalau bisa, kalau enggak jadi 2 lembar lah, satu lembar setengah gitu. Ya, itu Pak Edi ya. Enggak, ada lagi Bu Maulina? Oke, untuk yang lainnya kita sebenarnya sini ada jadwal lagi untuk Pak Ridwan ya, tapi kalau tidak mungkin sesi ini saja gitu Bapak. Saya tanyakan dulu kepada Pak Ketua ya. Ini Pak Didin juga tidak ada di room ya. Tadi ada. Sebentar Pak. Sebentar dulu. Untuk sementara Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan dibuka saja mic-nya. Saya coba lihat dulu. Bu Maulina. Iya Ibu. Ya. Pak Ridwan sepertinya masih menguji, jadi saya kurang tahu sampai jam berapa. Mungkin kalau memang sudah materi Bapak Nadi sudah ya, tidak apa-apa kalau mau. Ya. Langsung di Google Classroom saja ya Bu Neng Lani ya, kita lanjutkannya gitu ya. Tadi Bu Neng Lani ya, ini di sini nggak kelihatan di sini. Ya Bu Neng Lani. Ya, di situ saya menggunakan ini karena akunnya Yumput, akun GTK. Mohon, iya. Namanya juga kayak nyaru ini. Ya, GTK ya. Iya, tapi saya kenal suaranya untungnya ya. Ya Ibu, sepertinya lanjut di Google Classroom ya, Bu Neng Lani. Bagaimana menurut Ibu? Silahkan. Sudah dibuatkan, nanti saya minta email Pak Kusnadi, mungkin saya japri Bapak sebagai pengajar di Google Classroom ya. Mungkin lebih kurangnya demikian ya Bu Neng Lani ya. Mungkin ada keynote sedikit Bapak penutup untuk Pak Kusnadi. Ya, baik Bu Maulina, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Ya, yang saya sampaikan sekali lagi bukan pakem yang mutlak absolut harus diikuti oleh Bapak Ibu ya. Tapi ini sebagai rambu-rambu saja ya. Tadi saya menentukan bagaimana kita berpikir menurunkan dari menganalisis KD ya. Jadi indikator, jadi apa yang karena kita kurikulumnya berbasis kompetensi. Jadi diharapkan Bapak Ibu mencoba ya menyederhanakan RPP yang dulu kita buat berlembar-lembar menjadi 1 atau 2 lembar lah. Kalau bisa 1 lembar, istilahnya itu 1 lembar, disederhanakan sehingga ini juga nanti kompatibel bisa dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas gitu. Saya harapkan Bapak Ibu bisa membuat sendiri, walaupun mungkin RPP yang Bapak Ibu buat itu Ibu merasa tidak pede ya, tidak percaya diri. Tetapi baik sejelek-jeleknya istilah buatan sendiri itu harus kita hargai lah. Ditolong dibuatkan ya. Gitu. Dan juga nanti alat evaluasinya Bapak Ibu dibuatkan juga selain soal lah, itu soalnya di lampiran lah gitu, walaupun bukan di RPP-nya. Demikian mungkin mohon maaf jika saya ada kekurangan. Jadi saya juga memang mungkin dalam konteks mata pelajaran IPS kurang menguasai gitu ya materinya, konten-kontennya apa saja di SMP mungkin atau di MTS ini. Mohon maaf saya memberikan contoh di IPA tadi. Terima kasih Bu Maulina dan Bapak Ibu sekalian ya, Pak Apli, Pak Edi dan teman-teman yang lain. Terima kasih sudah berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Bapak. Untuk Ibu Bapak, guru di grup di Zoom sudah saya share absen ya sejak tadi pertengahan presentasi. Sudah saya umumkan juga di grup WA. Mungkin nanti kita lanjut seperti yang tadi saya bilang di Google Classroom. Mungkin Ibu Bu Neng Lani ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada Bun, udah aja. Oke, baik Bapak, terima kasih Pak Kusnadi. Kita kembali ke room WA saja dulu ya. Boleh live, terima kasih.